kan di sini sedang melaksanakan tugas akhir, mungkin pada tahu juga ya karena kebetulan tempat percontohannya di sini. Nah, tema tugas akhir saya di sini itu tentang pengendalian hama terpadu. Di sini kira-kira Bapak-bapak udah tahu belum tentang apa sih pengendalian hama terpadu itu? Nah, biasanya hama atau penyakit yang paling sering menyerang tanaman padi di sini itu apa aja sih Pak biasanya? Terutamanya nomor hiji ya hama bareng kedua atau naon sebutnya teh kupu-kupu lah, kupu-kupu. Katilu anu paling mematikan teh apanya itu daun teh jadi tumbuhan itu jadi kurang berkembang. Kering gitu. Kering. Jadi sebelum panen itu daun udah kering. Nah, apa penyebabnya atau apa itu hamanya atau apanya itu penyakitnya. Nah, Bapak pengen tahu juga itu rada sulit juga. Apalagi ini pare udah bijil, udah tumbuh, nanti langsung kering, langsung mati. Udah biji udah tumbuh, tapi langsung mati, enggak belum sampaikan menguning, belum. Jadi si bulirna teh kosong. Udah sebelum isi itu udah kering duluan. Nah, itu tuh paling susah penyakit itu teh itu. Nah, itu teh namanya teh penyakit blas. Iya. Dari jamur. Nah, jamur, bener. Ada contohnya nih. Ya. Nah, jadi emang si blas tuh salah satu yang namanya penyakit kan emang kalau udah nyerang tuh sulit buat dikendalikan. Adanya di dalam tumbuh padi atau di dalam adanya susah. Nah, ini nih di sini ada contoh. Ya. Yang terserang penyakit blas tuh biasanya nih, kalau misalnya jadi dia nyerangnya tuh di 2 fase, sebelum tumbuh malai ya. Sudah tumbuh malai. Benar. Lamun sebelum tumbuh malai disebutnya blas daun. Nah, ciri-cirinya kayak gini nih. Jadi si daunnya teh kering, kayak kebakar gitu, karutung gitu. Nah, kalau misalnya nyerangnya pas menjelang keluar malai, nah itu teh blas leher. Jadi si malainya teh kering gitu gini. Nah, nantinya teh kosong si malainya teh. Memang benar. Nah, itu teh ngendaliinnya sebenarnya buat nyegahkan kalau misalnya yang namanya penyakit makan serangannya nggak bisa diprediksi. Ya, secara tiba-tiba. Nah, itu teh pengendaliannya teh pakai cara preventif, jadi pencegahan kalau kata kita. Jadi analoginya teh kayak misalnya kalau anak bayi kan ada imunisasi. Nah, padi sama ada. Jadi kayak manusia sebenarnya bisa buat pencegahannya. Caranya kayak gimana? Sebenarnya gampang. Caranya tuh yang pertama ngelakuin disebutnya tuh tindakan preventif atau pencegahan. Nah, apa aja sih tindakan preventifnya tuh? Bisa dengan pemupukan berimbang. Jadi si pupuk N-nya dikurangi. Biasanya di sini bapak-bapak pakainya segimana buat ukuran per hektar buat sehektar? Oh, gini ya, kalau per hektar itu pokoknya sekitar 3.000 meter ya katanya, atau 4.000 meter sekitar itu 100 kilo. Harusnya buat per hektar gak lebih dari 90 kilo. Soalnya N per hektar itu. Soalnya si N tuh bisa mancing buat jadi rentan si tanamannya tuh. Terus penanaman varietas tahan kayak Invari 32 itu salah satu varietas tahan. Tapi varietas tahan juga harus tetap ada pergiliran. Jadi kalaupun misalnya pakai varietas tahan Invari, tapi dipakai sampai 4 kali 5 kali bakalan tetap karena jadi si hamanya bakalan makin kuat, makin bertahan. Jadi harus bergantiannya gitunya. Harus jangan itu terus gitu ya. Nah, terus juga nggak menggunakan benih dari daerah endemis. Nah, contoh misalnya di daerah itu tuh endemis blas, udah hampir 50% lah kena blas gitu. Nah, nggak boleh pakai benih dari situ. Contohnya waktu pas musim sebelumnya di Sukamulya hampir setengahnya gagal panen gara-gara kena blas. Nah, terus juga kalau misalnya nih musim sekarang tuh kena blas, nah si jeraminya teh harus langsung dibakar di itunya biar nggak berkembang si jamurnya. Terus juga bisa dengan pakai agen hayati kayak korin gitu, udah pernah dengar belum korin? Iya. Nah, pakai
klorin atau enggak pakai PAENI ada yang minta, jadi koordinasi sama POPT-nya di sini. Betul. Kalau buat pengendalian hayati yang efektifnya tuh Iya. ya tuh bisa jadi pas sebelum benih ditebar ke Iya, betul. persemaian. Iya. Nah, direndam dulu. Biasanya kan kalau Iya. di sini kan perlakuannya gimana? Emang sewaktu-waktu saya pernah direndam, pernah Pak adenya. Nah, harusnya tuh kayak gitu. Itu Direndam teh dulu salah sama air satu, garamnya cik Pak ade teh. seleksi benihnya. Jadi buat misahin benih yang Iya. ada isinya sama Iya, enggak, terus iya, juga iya. pakai itu pakai agen hayati, Iya, bisa iya, minta barang-barang ke POPT-nya Iya. buat. Iya. Terus juga nanti pasti persemaiannya tuh kayak waktu itu disemprot pas 10 hari Betul, udah nyemai itu disemprot. Jadi tujuannya biar si padinya tuh dikasih imun duluan gitu, kayak anak bayi mah diimunisasi dulu Iya, gitu. benar. Nah, terus juga nanti bisa dilakukan penyemprotan pas umur 14 hari, 28 hari, Ya. 42 Ya. sama 54 hari. Iya, udah 56 hari, 56 hari. Hampir Jadi, udah 2 bulan biji ya itu mah. selang-selang 50, selang-selang 2 minggu lah pokoknya sampai deket ke tutup rampak. Nah, Semacam ini ya gitu ya. nah kalau pakai disemprot selama itu selang-selang 14 hari itu, insya Allah nggak bakal kena penyakit BLAS itu. Soalnya kalau BLAS kan kalau udah nyerang kan penyebarannya sulit ya, dia mah sulit dikendalikan. Kemana-mana gitu. Harusnya dilakukannya pencegahan. Ya, Tapi kalau benar. misalnya udah pencegahan nih, lagi tetap woy kena gitu. Karena cuaca juga kan, misalnya hujan terus, nah ya bisa kena juga. Nah, bisa pakai pestisida nabati. Pestisida nabatinya teh buatnya pakai daun sirih, tapi ekstraknya diperet gitu Ya, alami ya. Jambu biji ge sama ekstraknya dibejek jadi airnan dipakai sareng lengkuas. Nah, itu bisa disemprotkan. Kalau misalnya masih kena wae, ini pakai fungisida. Betul. Jadi tujuan PHT tuh jadi penggunaan pestisida kimia teh dijadikan pilihan terakhir. Soalnya kunaon kan kalau misalnya dipakai terus-terusan si itunya teh, si tanamannya teh malah makin kuat kena pestisida, mungkin malah dosisnya kada ditambah di mungkin malah ngarusak si tanah nah oge kan. Nah, jadi buat mencegahnya di kan pestisida kimia nggak baik juga kan buat kesehatan. Nah, bisa juga jadi diupayakan penggunaan pestisida teh dikurangi gitu. Nah mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu pertemuan sebelumnya kan udah ngebahas tentang apa penyakit BLAS, pencegahannya kumaha. Betul. Sekarang lanjut ke kenapa sih harus nerapin pengendalian hama terpadu pas mengendalikan BLAS itu. Kan rata-rata di sini pasti bapak-bapak kalau misalnya kena penyakit pasti langsung semprot ke pestisida kimia. Jadi kalau misalnya nggak kena penyakit mah nggak disemprot. Emang benar Mami memang gitu. Dulu kena penyakit, baru disemprot. Baru kena baru diobati, memang benar.
sebenarnya daya kan pencegahan daya aduh mah tah ini kumaha nya mecahkeun anak gitu. nah harusnya mah ada pencegahan dulu. Kenapa sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih hemat kita ngelakuin pencegahan dulu daripada langsung pakai pestisida kimia kan. Pestisida kimia mah udah mah harus beli kan. Sedangkan kan kalau misalnya pencegahan mah sebenarnya cara-caranya juga cara-cara yang alami biasa alami gitu loh, biasa dilakuin kan, kayak misalnya ngatur jarak tanam kan di legowo kan, nggak usah beli, nggak usah keluar uang gitu kan. Di legowo mah yang penting ada kemauan. Terus tanam serempak gitu kan, perlakuan benih paling cuma modal telur sama garam gitu kan, pakai air. Nah jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih efektif pakai pencegahan selain buat nyegah lebih awal, jadi nggak harus keluar uang juga. Terus juga kan otomatis kalau misalnya dilakukan pencegahan lebih awal kan nekan buat biaya yang harus dikeluarin kan nantinya lebih murahnya, lebih hemat. Benar. Apalagi kan udah banyak juga kan yang ngelakuin penelitiannya tentang pakai agen hayati itu emang efektif, dilakuin yang selang-selang 2 minggu itu lebih efektif buat nyegahnya. Benar. Nah terus kalau misalnya udah keserang nih, udah terlanjur keserang kan pasti langsung pakai kimia. Betul. Tapi kan kimia sebenarnya nggak bakal langsung hilang juga kan penyakitnya. Mendingan cara yang lebih hematnya tuh pakai pestisida nabati. Insya Allah. Pestisida nabati kan bahan-bahannya tinggal nyari kan, gampang lah di kita pakai daun jambu biji kan gitu kan gampang. Nah buat nyemprotnya juga dia nggak nimbulin efek samping. Kalau pestisida kimia kan kehirup juga, orang itu alami gitu kan, nggak bakal. Kalau misalnya pestisida kimia kan pasti kan kerasa kan lama-lama mah sering ngehirup kimia kan kayak gimana. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat sekarang nih dari mulai penjelasan yang sebelumnya, menurut bapak-bapak lebih enakan ketika kita ngendaliin tuh ngelakuin pencegahan dulu atau mendingan langsung pestisida kimia sih sebenarnya? Ya sebenarnya mending pencegahan dulu lebih hemat sih sebetulnya. Tapi kan di karena rata ada ini udah datang hama tapi kan kebiasaan gitu di orang mah. Alhamdulillah insya Allah lah abdi kapayuna atau saya pencerahan kieu mah kayak penyuluhan kieu mah abdi meureunna mending laksanakeun masalah eta masalah pencegahan dulu sebelum datangnya hama. Insya Allah. Dia lamun ditinggal-tinggal ge kan ciga anu tindakan pencegahanna eta rumit sih menurut bapak-bapak kitu, ciga anu tadi ngatur jarak tanam, ngalakukeun eta. Sabenerna mah teu rumit dari kebiasaan mah abdi teu rumit. Mama lebih enak gampang ngontrolna, gampang ngawurkeun naon teh pupuk gampang, jalur kan ada tadi legowo teh tadi. Tapi kan di urang mah teh buat sisa di legowo teh jadi kumahanya. Begitu cenah rugi di legowo, cenah teh cenah lowong. Lihat cek yang kiri kanan, cek mah abdi teh kiri kanan kan ditempel teh apa. Anggar kene. Anggar makan lebih dari 1 jajak. Ditinggal nyabitnya cenah geuningan leuwih saya. Sok cek pikir kumaneh cek kita di legowo. Lebih gampang cek kontrol ajeuna aya hama, teu kudu nyuai, teu kudu naon. Tapi karatan itu dibutuhin teh rugi we cenah. Da cek mobil teh rugi. Da cek mobil lebih gampang ngontrol katengahan lebih loba. Kan geus teu biasa mun nya teh penyuluhan tadi teh akan kumaha nu lebih kudu akurat, nu lebih dipertajam deh gitu. Soalnya emang ayeuna ge pamiblasma kan nuju panas-panasnya di Cianjur oge. Emang itu kan penyakit eta teh emang kudu pencegahan plasma jalan hiji-hijina soalnya terus dikendalikeun kan ari hama kan misalnya tibang nyerang sa dapuran mah kan aya batasna lamun tos nyerangna sakieu kakara dikendalikeun. Lamun nu namina penyakit kan komo jamur mah di pasian hujan we saweung pasti langsung itu kan merabat ka mana-mana di dieu teh. Mana-mana. Ibarat tadi batang pohon tadi teh ya. Salah 1 biji. Jadi namahan teh jadi ribet akhirnya teh. Iya gambar jelasna. Ya. Karena kublasna teh jadi
juga nu kabakar gitu nya. Nah, gitu. Tutung we jadi teu befungsi we. Parena garing sebelum menguning sebelum isi. Batangna tutung. Jadi teh seger lah istilahna. Kayak usia, teh usia. Tah eta teh Pak, nya abdi teh yang hayang mecahkeun masalah eta gitu. Tadi teh anjing pencegahan terjadi nih teh tadi. Dina bibit harus benar-benar dikoreksi, harus benar diurus tidak bibitnya. Memang kan petani mah karata-karana gitu tadi teh sebelum can kaserang hama mah antep eta mah ieu mah. Jadi keserang ya. Kan akeun ya antep. Jangan bersihan tapi kan nyata serba salah kita mah. Bogana kurang tingginya kurang tepat jadi bingung ya. Nah, Ike aya oge da eta demonstrasi cara perbanyakan gadamel agen hayati aya eta basa tadi aturanana gitu nya. di Bumi Pasuparman mungkin disebarkeun ke Amin nuhun. Pada pertemuan ayeuna mung sakieu wae Iya. kurang lebihna mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. aya manfaatna aya barokahna nya. Bikin kamaslahatan bikin supaya parena dapatnya unggul nya bagus gitu. Ya, alhamdulillah lah sakieu mah.